Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah wa bi ni'matillah, pada sore hari ini kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir dalam kajian kita, yakni dalam kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, yang merupakan salah satu matan fikih dari mazhab Hambali yang dikarang oleh Imam Al-Ba'li Al-Hambali. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah masuk kepada pasal selanjutnya, yakni berkaitan dengan nawaqidul wudu'. Baik, semoga kita bisa melanjutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu fi hadhil kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin. Aslun nawaqidul wudu'i samaniyatun. Pasal pembatal wudu, maksudnya di sini penulis mengatakan pembatal wudu itu ada 8. Nawaqidul wudu'i samaniyatun. Pembatal wudu ada 8, tentunya ini menurut istiqrar, ya, menurut dalil penelitian yang beliau adopsi, ya. Apa yang pertama membatalkan wudu? Di dalam kitab dikatakan yang pertama itu adalah kharijun min sabili mutlaqan, yakni adanya sesuatu yang keluar dari 2 jalan secara mutlak. Maka 2 jalan yang sudah diketahui itu adalah dubur dan kubul. Maka makna mutlak di sini adalah hal-hal lain yang biasa lazim keluar dari keduanya. Semisal angin, atau kemudian cacing mungkin, atau kemudian perkara-perkara lain, ya, baik sedikit ataupun banyak, berupa padatan, atau kemudian cairan, atau kemudian bahkan gas dan yang lainnya. Maka itu, ya, akan membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu apapun bentuknya. Nah, hal ini memiliki banyak argumen yang kemudian dihadirkan, ya, yang kemudian argumen itu menjadi qiyas di kalangan para ulama untuk mengatakan bahwasanya adanya yang keluar dari 2 jalan tersebut, ya, benda-benda yang katakan tadi yang tak lazim, ya, itu membatalkan. Ya, kalau yang lazim yang keluar dari dubur dan kubur tadi adalah air seni, air kencing dan tinja misalkan. Nah, kemudian poin yang kedua yang dapat membatalkan wudu itu adalah wa khuruju baulin au ghaitin, yakni keluarnya baulin, ya, air kencing, au ghaitin, atau tinja atau apa, feses, ya. Nah, ini yang lazim keluar dari 2 tempat yang biasa keluar itu. Min baqil badani, ya, dari tempat yang biasa. Nah, itu jadi. Qalla
au kathura, baik banyak jumlahnya, qalla, baik sedikit ataupun banyak. Nah, jadi kencing atau feses yang keluar sedikit atau banyak itu membatalkan. Apakah itu setetes atau mungkin sebutir bagian dari feses, nah itu membatalkan. Nah ini yang lazim. Kalau yang pertama tadi adalah ya perkara-perkara yang tak lazim yang keluar dari kedua jalan. Misalkan tadi ada kentut, atau kemudian cacing, atau kemudian biji jagung yang tidak dicerna, ya, keluar dari dubur, ya, atau kemudian darah mungkin keluar dari dubur karena mungkin ada penyakit dalam dan seterusnya. Nah, jadi ini membatalkan, ya, au ghairihima, atau selain dari keduanya, ya. Jadi dikatakan penulis selain dari keduanya yang keluar dari badan seperti apa? Itu dicontohkannya adalah oleh penulis kaqau'in audamin, seperti muntah atau darah. Nah, jadi muntah dan darah yang dia keluar infahusya, dan ini dianggap sebagai sesuatu yang kotor fi nafsi kulli ahadin bihasabihi, secara zatnya pada setiap ukurannya. Nah, walau memang perkara darah dan juga muntah ini banyak ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada yang menentukannya berdasarkan takarannya, ya, kalau sedikit tidak mengapa, terabaikan, kalau banyak terus menerus tak bisa dibendung, ada yang mengatakan tak mengapa, dan seterusnya. Begitu pula dengan misalkan muntah, ya, mereka ada lagi yang membedakan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau dari teks yang kita lihat di sini, di dalam kitab ini, penulis ya memutlakannya. Ya, artinya darah dan juga tadi muntah itu membatalkan wudu. Nah, tanpa merinci seperti apa. Yang perlu kita garis bawahi adalah ya, di sini ada perkara-perkara cabang yang luas yang para ulama berbeda di situ. Baik. Kemudian, ya itu yang poin kedua. Kemudian kita lanjutkan kepada poin ketiga yang membatalkan wudhu. Penulis di sini mengatakan bahwa wazawalul aklin, hilangnya akal. Ya, jadi hilangnya akal itu akan membatalkan wudhu. Seperti apa hilangnya akal itu? Hilang akal itu bisa karena tertidur lelap atau tertidur pulas, bisa karena gila, ya, bisa karena pikun mungkin, ya, bisa karena pingsan dan yang sejenisnya. Inilah yang dimaksud dengan zawalul akli. Maka ketika itu terjadi, ya, wudhu batal. Nah, di sini penulis kemudian memberikan pengecualian, illa yasira naumin min qa'imin aw jalisin, kecuali tidur yang sedikit atau tidur yang ringan. Ya, apa maksud dari tidur yang sedikit atau tidur yang ringan itu? Tidur yang sedikit atau tidur yang ringan itu di sini dikatakan penulis, misalkan dia tidur dalam kondisi qa'imin, dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi duduk. Nah, maka posisi tidur yang seperti ini dikecualikan dari posisi tidur yang lelap. Posisi tidur yang lelap itu adalah tidur yang rebahan, ya. Rebahan, apakah dia telentang atau kemudian dia telungkup dan segala macam. Nah, dan memang ada hadis Nabi yang membicarakan tentang ini. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim, ya, mereka sering menunggu sholat isya, ya,
Jadi setelah ba'da maghrib, mereka menunggu sholat isya di masjid dengan ragam macam kegiatan. Ya, ada yang berzikir, ada yang kemudian qiraatul Quran, bahkan ada di antara para sahabat itu tertidur, ya, tertidur yang kemudian dalam posisi duduk. Nah, dan kemudian mereka mendengar suara azan, tanda masuknya waktu sholat isya, mereka berdiri dan sholat. Maka dari hadis itu diketahui para sahabat tidak memperbaharui wudhunya, tidak memperbaiki wudhunya. Sehingga dapat difahami bahwa tidur dalam posisi duduk tadi itu termasuk tidur yang sebentar, bukan tidur yang lelap, dan itu tidak membatalkan wudhu. Ada juga penjelasan ulama yang mengatakan ya bahwa yang menjadikan tidak batal itu adalah karena tidak terangkatnya pantat ya dari tempat duduknya. Nah, andai pantat itu terangkat dari tempat duduknya, walaupun dia tidur duduk, itu membatalkan. Nah, ini pendapat yang pernah saya dengar dari kajian dari kitab fikih Syafi'iyah. Nah, itu begitu. Dan memang kalau kita lihat Hanabilah ini punya kemiripan dengan Syafi'iyah dalam beberapa hal, tapi juga memiliki perbedaan. Itu sedikit tambahan saja. Jadi kembali pembahasan ketiga, yang membatalkan wudhu tadi itu adalah zawalul aqlin, hilangnya akal, ya, hilangnya akal, ya. Dikecualikan adalah tidur yang sedikit atau tidur yang ringan, ya. Seperti tidur dalam posisi berdiri atau tidur dalam posisi duduk. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ya poin keempat dari hal yang membatalkan wudhu itu dikatakan adalah wa ghuslu maitin, yakni memandikan mayat, ya, memandikan mayat. Memandikan mayat membatalkan wudhu. Nah, menurut penulis begitu. Baik itu mayat laki-laki ataupun mayat perempuan, baik itu mayat dewasa, orang dewasa, ataupun mayatnya anak kecil. Maka itu membatalkan wudhu. Jadi dikatakan oleh penulis di sini. Kemudian beliau juga mengatakan au ba'duhu, atau sebahagian dari mayat, ya. Hu-nya kembali kepada mayat, atau sebahagian dari mayat. Nah, misalkan dia menemukan apa? Katakanlah ada orang yang menjadi korban tabrak lari, sebahagian tubuhnya sudah remuk, tak berbentuk lagi seperti manusia yang utuh. Misalkan yang terdapat hanya separuh dari tubuhnya. Nah, itu kemudian dimandikan. Nah, maka ketika orang tersebut memandikan kondisi jenazah atau mayat yang tak berbentuk itu, yang sebahagian dari tubuh dari mayat, maka itu juga membatalkan wudhu. Nah, ini merupakan mufradat lil mazhab, ya, merupakan perkara yang khusus di dalam mazhab. Jadi mazhab menganggap ketika seseorang memandikan bagian tertentu atau potongan tubuh dari mayat, itu juga membatalkan wudhu. Nah, ini ya, membatalkan wudhu. Ini adalah perkara keempat, ya. Kemudian yang perlu juga ditambahkan di sini, ya, mayat yang dimaksudkan di sini ya semua, ya, tadi ya, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak, bahkan kafir, ya, muslim ataupun kafir. Ya, memandikannya itu membatalkan. Kemudian poin selanjutnya, yakni poin kelima yang membatalkan wudhu adalah wa aklul lahmi ibilin, yakni memakan daging unta, ya, memakan daging unta. Ada sebuah hadis Nabi secara khusus yang membahas tentang hal ini, ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah, ya, ditanyakan oleh seseorang, ya, tidak dikatakan, ya, di dalam matan itu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu.
Jabir bin Samurah meriwayatkan ya anna rajulan, ada seorang laki-laki ya. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat di sini berarti perawi hadis yang Jabir tidak mengetahui laki-laki yang bertanya ini siapa ya. Nah, kalau dalam ilmu hadis ya biasa di sini disebut dengan majhul, tapi kemajhulannya terjadi pada matan, bukan kepada sanad. Kalau kemajhulan terjadi pada sanad hadis, ini akan mempengaruhi kualitas hadis. Tapi kalau kemajhulan itu hanya terjadi pada matan, itu tidak akan mempengaruhi hukum yang akan disampaikan oleh nas di dalam matan. Nah, dikatakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia tanyakan? Dia mengatakan, atau wada minallah luhumil ghanam. Apakah saya harus berwudu ya dari daging kambing? Maksudnya kalau dia makan daging kambing, dia berwudu enggak? Nah, itu begitu. Nabi menjawab, insyikta, jika kamu berkehendak, ya, jika kamu berkehendak, fatawaddo, berwuduklah. Artinya Nabi di sini ya mempersilahkannya berwudu kalau dia mau. Fa in syi'ta fala tawaddo. Jika kamu juga enggak mau, ya, boleh. Nah, jadi pilihan, opsional. Artinya mubah. Nah, begitu. Bahwa ketika memakan daging kambing boleh wudu atau tidak. Yaitu menunjukkan sesungguhnya daging kambing tadi tidaklah membatalkan wudu. Nah, kemudian si laki-laki bertanya kembali, atawadda min luhumin ibil, apakah saya berwudu kalau saya memakan daging unta? Nah, Rasul kemudian menjawab, na'am, fatawadda min luhumil ibil. Ya, kamu ya benar ya, kamu berwudu setelah memakan daging unta. Ini riwayat Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi dari hadis ini ya kita ketahui bahwa nas secara khusus ya membahas tentang memakan daging unta di sini membatalkan. Maka di sini penulis mengatakan walau nai'an ta'abbudan ya. Jadi memakan daging unta ini beliau mengatakan walaupun nai'an daging mentah ya itu membatalkan. Kenapa? Ta'abbudan ini adalah perkara ibadah. Ya, perkara yang sifatnya itu sudah ada nasnya. Atau dalam pembahasan lain dikatakan tauqifiyah. Nah, bahwasanya perkara ibadah ini sifatnya tauqifiyah. Kemudian ya penulis memberikan sedikit catatan. Falanatu fi baqiyati ajzaiha, tetapi tidaklah membatalkan wudu ya jika membahkan ya baqiyati ya sebahagian sisa ya dari si unta, dari daging unta. Nah, di sini apa maksudnya ya? Apa maksud dari bagian sisa itu? Kalau dimakan dia tidak membatalkan. Nah, maka di sini ulama ada yang mengatakan bagian sisa itu yang tidak menjadikan dia batal ketika dimakan itu seperti limpa atau kemudian hati ya, usus dan sejenisnya. Nah, itu. Karena hadis ini secara khusus ya dia telah membicarakan daging unta saja dengan redaksi luhumil ibili. Jadi bentuknya itu tarkib idofik yang menunjukkan adanya makna ma'rifah ya, kekhususan sendiri ya. Artinya dikecualikan dari daging. Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan pula oleh penulis wasyurbu labanuha ya, juga meminum susu unta itu tidak membatalkan wudu. Wa ma'ruful lahmiha, atau meminum wamarak ini kaldu ya, misalkan daging itu direbus kemudian air rebusan itulah yang disebut dengan kaldu. Nah,
Kalau air rebusan itu diminum, apakah itu membatalkan wudhu? Menurut penulis tidak. Nah, yang membatalkan itu adalah daging untanya. Nah, daging untanya. Karena ini sebagaimana pertanyaan dari si laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Atawadda min luhumil ibil. Apakah saya berwudhu kalau makan daging unta? Nah, itu begitu. Maka daging untanya saja ya, yang ketika dikonsumsi itu membatalkan. Kemudian ya dikatakan oleh penulis selanjutnya yang membatalkan wudhu itu adalah wamassu farji, ya, menyentuh kemaluan adamin, ya, menyentuh kemaluan adamin, menyentuh kemaluan manusia. Nah, menyentuh kemaluan manusia berarti dikecualikan dari sini hewan. Nah, menurut mazhab begitu. Dikecualikan dari sini adalah kemaluan hewan. Tapi kemaluan dari manusia, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, masih hidup atau sudah mati, ya, menyentuhnya itu ya membatalkan wudhu. Disertai atau tidak disertai sahwat. Nah, gitu. Ditambah. Ya, menyentuh maluan. Kemudian disambahkannya juga, ya, di situ dikatakan muttasilan au halqan, halqan. Muttasilin au halqati duburihi. Dan liang luhur, ya, jadi menyentuh dengan tanpa pembatas, ya, langsung muttasilan, artinya bersentuhanlah si tangan dengan kulit, ya, kulit bertemunya kulit dengan kulit. Nah, jadi bertemunya dengan kulit tangan dengan si kemaluan, kulit kemaluan, baik tangan bagian dalam atau tangan bagian luar. Ya. Jadi kalau kita bicara tapak tangan itu kan ada dua bagian yang di dalam dan bagian yang luar. Maka kalau menyentuh kemaluan, ya, dengan bagian telapak tangan itu, baik yang dalam atau yang luar, itu membatalkan. Nah, kalau tidak menyentuh pakai itu gimana? Misalkan menyentuhnya dengan apa? Dengan siku. Apakah itu membatalkan? Gitu. Ulama mengatakan tidak batal. Nah, itu tidak batal. Ini juga termasuk mufradat di dalam mazhab. Nah, kemudian ya juga adalah menyentuh apa? Liang dubur, ya. Liang dubur artinya tempat keluarnya tinja. Walau maitan, ya, sekalipun itu adalah mayit. Nah, beda ya. Dia dihi dengan tangannya. Nah, jadi ini membatalkan. Kemudian penulis melanjutkan la masul, dan dikatakan oleh beliau la masul khusyatain. Nah, tidak membatalkan ini mengusap khusyatain. Apa itu khusyatain atau khusyatain? Ini adalah testis. Nah, ini unik juga ini pandangan dari mazhab. Jadi dalam pandangan mazhab, apa yang dikatakan sebagai kubul atau kemaluan itu bagi laki-laki itu adalah batang penis saja, yang itu dia. Adapun testisnya, ya, dan selain batang penis itu, ya, itu tidaklah dikatakan sebagai kubul atau kemaluan. Nah, ini pandangan mazhab, ya, pandangan mazhab. Sedangkan mungkin kalau di luar mazhab ada yang memandang apa yang dikatakan oleh makna kemaluan bagi laki-laki itu apa? Yaitu semua bagian dari batang penis itu, baik yang ujung sampai pangkalnya, testis, atau bahkan keseluruhan yang ditumbuhi oleh bulu pubis. Misalkan begitu. Tapi kalau dalam mazhab mengatakan tidak. Nah, seperti di sini dikatakan, ya,
jika menyentuh apa namanya testisnya tadi itu tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat mazhab ya. Jadi kalau apa namanya ada yang berbeda ya wajar karena mungkin berbeda dalam pandangan. Kemudian juga dikatakan ya oleh penulis wala mahallil farjil ba'ini ya juga adalah apa namanya menyentuh bagian yang kelamin yang terpotong. Nah, ya, bagian yang terpotong. Jadi ini kalau dulu itu seperti budak-budak Persia, ya. Jadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat, yang pada waktu itu masih ada pemberlakuan sistem budak. Nah, maka pada masa lampau itu ya beberapa budak orang Romawi atau budak orang Persia itu yang laki-laki mereka dimandulkan ya, dimandulkan. Dengan cara apa dimandulkan? Dipotong ya, dipotong penisnya. Nah, itu begitu ya. Atau kalau di peradaban Cina itu kita kenal ada pelayan-pelayan laki-laki khusus kaisar ya, Kasim. Nah, kemudian dikatakan di sini, andai kemudian bagian yang terpotong itu dipegang, ya terusap, ya mengusap itu tidak membatalkan wudhu. Nah ini menurut pandangan mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, perkara apa yang membatalkan wudhu adalah dikatakan walam sultakarin aupun sal akhar li syahwatin. Menyentuh laki-laki lamsul takarin aupun atau menyentuh perempuan Lagi pusing rasa kau lalak kau laki-laki atau perempuan dengar orang gitu. Lisahwatin ya dengan sahwat. Jadi di dalam madhab bersentuhannya kulit antara laki-laki dengan perempuan itu tidak langsung membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu jika bersentuhannya itu disertai dengan syahwat. Nah, ini dia. Ini berbeda nanti dengan pandangan mazhab yang lain. Ya. Kalau pandangan mazhab yang lain itu mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, baik disertai atau tidak disertai syahwat, batal. Tapi kalau di mazhabnya Hambali, ya bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan tidak akan batal kecuali disertai dengan syahwat. Bila halin, ya, dan tanpa adanya penghalang. Nah, jadi menyentuh langsung ya, kulit ketemu kulit. Nah, kalau menyentuhnya dengan apa namanya, misalkan menyentuhnya dengan rambut, nah, rambut ketemu dengan kulit, apakah batal wudhu? Ya enggak. Kalau dalam pandangan mazhab itu begitu, tidak membatalkan. Walau bizaidin, lizaidin, ya, walaupun menggunakan anggota badan tambahan. Ini tadi menggunakan anggota badan tambahan, maksudnya anggota badan atau anggota tubuh yang tak lazim, tak biasa digunakan untuk menyentuh orang lain. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Nah, terakhir yang kemudian membatalkan wudhu apa? Ar-riddatu, yaitu kemurtatan. Jadi orang yang murtad ya itu membatalkan wudhu. Ini misal dia murtad, kemudian dia merenung kembali dalam beberapa waktu dan kemudian dia masuk Islam misalkan begitu. Tiba waktu sholat, ya dia harus bukan hanya berwudhu tentunya, tapi juga harus tetap mandi. Ini misalkan begitu. Nah ini adalah 8 poin dalam pandangan madhab yang dapat membatalkan wudhu. Jadi kalau kita ulang kembali apa saja, pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan.
satu yang tak lazim keluar selain tinja dan air seni. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudhu tadi adalah air seni dan juga tinja. Kemudian yang ketiga adalah zawalul aqlin, ya, hilangnya akal. Yang keempat, memandikan mayat. Yang kelima, memakan daging unta. Yang keenam, menyentuh kemaluan manusia. Yang ketujuh, ya, menyentuh bersentuhannya laki-laki dan perempuan, ya, dengan syahwat. Nah, ini kata kuncinya. Ya, bersentuhannya laki-laki dan perempuan, kulit dengan kulit dengan syahwat. Dan yang kedelapan, murtad. Nah, inilah 8 perkara atau 8 hal yang menjadikan wudhu itu bisa batal. Menurut penulis kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid. Kemudian penulis melanjutkan, wa kullu ma aujaba ghuslan, dan setiap perkara yang mewajibkan mandi, awudu'an atau wudu, ghaira mautin, selain mayit, fa innahu, karena mayit itu yujibul ghusl, dia wajib dimandikan, la al-wudu'i, tidak wajib berwudu. Nah, jadi kalau mayit itu tak wajib diwudukan. Kalau diwudukan boleh aja, gitu ya, tapi dia tidak wajib. Kemudian dikatakan di situ, ya, bahwasanya bal yusannu, itu dia. Jadi si mayit tadi tidak wajib diwudukan, tetapi sunnah saja. Kemudian wala naqdun bikalami muharramin, dan tidaklah batal wudu bikalami muharramin, dengan perkataan yang haram. Nah, bagaimana atau macam mana perkataan yang haram itu? Ya, perkataan yang haram itu misalkan kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata cabul, atau ribah, ya, ribah, atau kemudian namimah. Nah, maka perkataan ini dan yang sejenisnya tidak membatalkan wudhu. Ya, misalkan andaikan si orang yang berwudhu, ya, orang ini telah selesai dan sempurna dalam wudhunya, kemudian dia ketemu dengan temannya, kemudian mereka berghibah, bergosip, atau kemudian namimah, mengadu domba. Nah, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Atau misalkan tadi dia setelah berwudhu ternyata dia orang latah, misalkan begitu, orang latah terkejut kemudian mengeluarkan kata-kata kotor, atau kemudian dia mengejek kawannya, misalkan begitu, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Ya. Tetapi tentunya kalau kita lihat ini adalah perbuatan yang rendah adab. Ya, hendaknya seorang yang telah berwudu, ya, juga menjaga adabnya. Ya, para ulama kemudian dalam pembahasan lain mengatakan orang-orang seperti ini, ya, mungkin saja wudunya itu tidak batal, tetapi naqisul amal, ya. Jadi amalnya berkurang. Maksud amal yang berkurang itu apa? Di sisi Allah ada ketidaksempurnaan, di sisi Allah ada kekurangan, sehingga dia tidak mendapatkan pahala dari perbuatan wudhu. Karena apa? Karena perkataan-perkataan yang tidak baik tadi. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dikatakan oleh penulis juga wala. Nah, dikatakan oleh penulis wala biizalati, dan tidaklah dia menghilangkan sya'rin, rambut, wa zufurin, kuku, wa nahwihima, dan yang sejenisnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan mayit, ya. Jadi ketika mayit itu dimandikan, ya, hendaknya dia tidak menghilangkan atau memotong, ya, apa-apa yang menjadi bagian dari tubuh si mayit, seperti rambut dan kuku.
Ya, ini bagian-bagian yang memang sejatinya adalah bagian dari tubuh manusia lazimnya, itu begitu ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih jauh nanti di bab tentang memandikan jenazah, ya, bab jenazah, ya, itu nanti bab jenazah pada sini. Ini disinggung karena berkaitan saja. Kemudian ada sebuah kaidah yang penting yang ini dijadikan sebagai penutup di dalam pembahasan oleh penulis, yakni beliau mengatakan waman syakka fi taharatin, barang siapa yang ragu fi taharatin terkait kondisi suci au hadatsin atau hadas walau fi ghairi salatin, walaupun dia dalam ya keadaan selain salat, ya, bana ala yaqinihi, maka ya yang dia harus menetapkan berdasarkan keyakinannya. Nah, jadi di sini madhab ya, punya kaidah ya, andai seseorang itu apakah di dalam salat ataukah di luar salat merasa ragu dengan kondisi kesuciannya, apakah dia sudah suci atau tidak, maka ya dikembalikan hukumnya itu berdasarkan keyakinannya. Kalau dia yakin bahwasanya dia masih suci, maka dia dihukumi suci. Kalau dia yakin, oh memang tadi saya itu ada kentut halus, batal ini wudhu saya, maka keyakinannya akan batalnya wudhu itu menjadikan batal. Nah itu begitu. Nah ini kalau di dalam di dalam usul fikih itu ada kaidah itu yang mengatakan al yaqinu yazil al yaqinu la yazilu bisyak. Nah, keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan. Nah, jadi keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Nah maka penting bagi kita ketika memulai ibadah ya itu menyertakan dengan basmalah dan meniatkan. Nah, itu penting. Itu menurut para ulama demikian. Karena niat itu adalah al-maqsud. Al-maqsud itu adalah takdirul azam. Itu menguatkan kehendak untuk melakukan sesuatu. Maka dengan menghadirkannya itu menjadikan kita yakin. Nah ini kaidahnya. Jadi kaidah ini disertakan di sini sebagai panduan bagi orang yang berwudu ketika dia merasa sudah sempurna wudunya, kemudian dia yakin dia ini dia nggak ada batal, maka yang dihukumi adalah keyakinan ya bahwasanya wudunya tidak batal. Tapi kalau dia yakin tadi ada sesuatu yang membatalkan wudunya, kemudian dia cenderung ke situ, maka batallah wudunya dan dia harus memperbaiki atau mengulangi wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah perkara-perkara berkaitan dengan yang dapat membatalkan wudu. Nah, baik silakan jika ada yang mau didiskusikan, ditanyakan berkaitan tentang 8 hal yang dapat membatalkan wudu, dipersilahkan kepada para peserta yang hadir. Assalamualaikum Ustaz Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz tadi nomor 7 menyentuh laki-laki atau perempuan sama satu sama lain. Iya. Itu dijelaskan mahram atau non mahram itu ada perbedaannya nggak Ustaz? Iya. Kalau di dalam pandangan mazhab, ya bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan itu, baik dia itu mahram atau tidak mahram, tidak membatalkan wudhu jika tidak disertai syahwat. Ini menurut mazhab Hambali. Ya. Jadi misalkan seorang suami bersentuhan kulit dengan istrinya. Nah, istri itu tentu adalah tidak mahram, karena kalau dia mahram tidak boleh dinikahi kan begitu. Karena istri itu tidak mahram, makanya dia dinikahi. Maka ketika bersentuhan kulit si laki-laki, si suami dengan si istri tadi, tanpa disertai dengan syahwat, tidak membatalkan wudu. Ini menurut pendapat mazhab Hambali. Ya. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, ya, saya pernah mengkaji itu kitab Arisalatul Jami'ah, salah satu kitab matan dari mazhab Syafi'i.
Nah, di situ dijelaskan dalam penjelasannya bersama Kiai Muhammad Umar, dia mengatakan kalau di dalam pandangan Syafi'iyah itu ya, beberapa ulama-ulama Syafi'iyah Hadramaut Yaman mengatakan bersentuhan kulit antara laki-laki, antara suami dengan istri, ya, itu membatalkan wudhu, disertai maupun tidak disertai syahwat. Nah, itu menurut pandangan dari sebahagian ulama Syafi'iyah. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Hambali yang kita kaji ini, kitab Bidayatul Ajid wa Kifayatul Zahid, dikatakan bersentuhan kulit laki-laki perempuan, suami atau istri, ya. Yang membatalkan itu jika disertai dengan syahwat. Nah, itu Pak yang bisa diberikan jawabannya. Nah, jadi ini perlu di garis bawahi atau kemudian perlu ditekankan ya, kalau dalam pandangan mazhab itu bersentuhan laki-laki dengan perempuan dengan syahwat, itulah yang membatalkan wudu. Kalau di luar mazhab mungkin saja ada perbedaan-perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain? Tadi terkait daging unta tadi, Ustaz. Daging unta ya. Jika memakan tersisa sedikit darinya gitu. Batasan sedikit tuh ada nggak hitungannya, Pak? Iya. Jadi sedikit darinya itu maksudnya adalah bagian sedikit yang tidak dimakan dari unta. Nah, di situ kalau di dalam syarah misalkan dikatakan itu berupa limpa, ya apa, jeroan lah ya, jeroan dari unta yang nggak dimakan. Nah, itu ya sebenarnya bisa dimakan, tapi orang mungkin tidak semua ingin memakannya. Maka bagian-bagian itu ketika dimakan dia tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah daging untanya. Ini memang berkaitan dengan, menurut mazhab, ini berkaitan dengan nasnya. Ketika nasnya itu mengatakan luhumul ibili. Bentuk tarkib idofi di situ menjadikan dia terkhusus untuk daging untanya saja. Maka selain daging dari bagian tubuh unta yang diolah ketika dikonsumsi tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Misalkan begini, membuat sosis yang pembalut sosisnya itu dari usus unta. Jadi usus untanya itu dijadikan pembalut untuk sosis, tapi diisi daging ayam misalkan begitu. Nah, apakah ketika kita memakan itu dikatakan kita memakan daging unta? Nah, dari pemahaman teks yang tadi dibacakan itu tidak dikatakan daging unta, tetapi itu adalah bagian sedikit dari tubuh unta yang tidak tidak mengapa jika dikonsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Tidak membatalkan wudu jika dikonsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz kalau bertanya ada hal yang lain. Maksudnya kalau dalam mazhab itu kalau kita membaca mushaf Al-Quran apakah wajib wudu apa enggak Ustaz? Iya. Nah ini memang ada beberapa pandangan. Jadi kalau pendapat yang mutasyadid yang agak bukan agak ya, yang ketat atau yang berat itu, maka mengatakan dia itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan memegang mushaf dalam kondisi dia tidak suci. Ini pendapat yang mutasyadid. Dan ini memang ulama-ulama di dalam mazhab itu berargumentasi atau berhujah dengan nas Al-Quran dan juga sabda Nabi. Ya, beberapa ayat yang dijadikan hujah itu misalkan surah Al-Waqi'ah itu. Ya, yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun.
tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Atau kemudian dalam hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, la yamussul Quran illa tahirun. Tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Nah, jadi dua nas ini dan yang semisal yang memiliki makna hukum serupa itu yang dijadikan argumen oleh para ulama madhab untuk memandang pendapat yang mutasyaddid ya, tegas, keras, tidak boleh kalau dia itu dalam kondisi tidak berwudu. Nah, tapi pernah saya mendapatkan sebuah pandangan dari Syekh Muhammad Isam Tamadi. Cuman saya tidak tahu beliau ini bermadhab apa. Ya, beliau seorang Azhari, ya, ulama Al-Azhar, ahli qiraat. Nah, beliau mengatakan bahwa yang dikatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran itu adalah setiap bagian dari huruf kalamullah. Jadi beliau menjelaskan itu sampai begini, andai kalau ini mushaf, maka bagian kulitnya atau sampulnya ketika disentuh itu tidak membatal tidak menggunakan wudhu, tidak mengapa. Nah, itu begitu. Nah, kemudian atau ujung-ujung dari lembaran setiap Quran itu yang tidak tertulis kalamullah, yang tidak tertulis ayat-ayat Allah itu tidak tidak mengapa tanpa adanya wudhu. Nah, ini menurut beliau, Syekh Isam Tamadi. Tapi saya tidak tahu dia pandangan beliau apa ya. Nah, kalau di dalam mazhab tadi ya ada pandangan yang yang tegas, yang mutasyadid itu mengatakan tak boleh, tidak boleh. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam beberapa pandangan ulama lain, misalkan di dalam kitab At-Tibyan di Halamatul Quran atau kemudian Al-Itqan, ya, Imam Nawawi dan Imam Asyuyuti berpandangan hampir serupa, atau bisa dikatakan sebahagian besar para ulama itu ya melarang ya, memegang Al-Quran itu dalam kondisi tidak berwudu. Nah, gitu. Dan ini sebagai bentuk ihtiram, bukan ihtiram malah ya Pak. Memuliakan. Kalau ihtiram kan kepada manusia, ini adalah kalamullah. Nah, gitu ya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Silakan, masih ada sedikit waktu bagi kita, sekitar 3 menit. Jika ada lagi yang mau didiskusikan berkaitan dengan apa yang kita kaji. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan dulu pada pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan insya Allah pekan depan bisa kita lanjutkan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa selesai dan mendapatkan pemahamannya itu. Mungkin itu saja, kita cukupkan pertemuan kita sore hari ini. Barakallahu fikum wa hidayatukum. Nakhtatimu dirasatina bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wa kifatul. Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.